Di era modern ini, kebahagiaan seringkali disandingkan dengan kepemilikan. Kita diajarkan bahwa memiliki lebih banyak berarti hidup lebih baik. Rumah mewah, mobil sport, pakaian bermerek, semuanya dikemas sebagai simbol keberhasilan. Jika saya punya ini, saya akan bahagia. Bisikan itu terdengar begitu meyakinkan, membentuk pola pikir yang akhirnya menjadi kebenaran yang tak dipertanyakan. Media berperan besar dalam menciptakan narasi ini. Iklan menampilkan senyuman bahagia di balik kepemilikan barang-barang mahal, film menggambarkan kehidupan penuh kemewahan sebagai puncak pencapaian, dan media sosial memperlihatkan potret kesuksesan dalam bentuk liburan eksotis dan belanja tanpa batas. Tanpa sadar, kita mulai mengasosiasikan kebahagiaan dengan benda-benda yang bisa dibeli. Namun, apa yang terjadi setelah impian itu tercapai? Sensasi euforia saat pertama kali menggenggam sesuatu yang didambakan memang nyata. Mobil baru membawa kegembiraan, rumah besar terasa membanggakan, dan jam tangan mahal memberikan perasaan berharga. Tetapi, perasaan itu tidak bertahan lama. Seminggu, sebulan, mungkin setahun, lalu perlahan, hal yang dulu begitu istimewa berubah menjadi biasa. Disinilah jebakan terbesar dari kebahagiaan yang bersandar pada materi. Kepuasan dari kepemilikan selalu bersifat sementara. Setelah mendapat satu hal, kita segera menginginkan sesuatu yang lebih besar, lebih mahal, lebih baru. Ini bukan kesalahan individu, melainkan bagian dari sifat manusia. Kita terus bergerak, mencari sesuatu yang bisa memicu sensasi kebahagiaan yang sama seperti sebelumnya. Masalahnya, kebahagiaan yang berasal dari kepemilikan tidak pernah stabil. Semakin kita mengejarnya, semakin cepat ia menghilang, meninggalkan kekosongan yang harus segera diisi dengan sesuatu yang baru. Kita terjebak dalam siklus tanpa akhir, membeli untuk bahagia, merasa bosan, lalu membeli lagi. Ironisnya, semakin banyak yang dimiliki, semakin tinggi pula standar kebahagiaan kita. Apa yang dulu terasa istimewa kini menjadi hal yang biasa. Peningkatan standar tanpa akhir ini adalah penyebab utama mengapa kepemilikan tidak pernah benar-benar memuaskan. Lalu, apakah ini berarti memiliki kekayaan adalah hal yang salah? Tentu tidak. Kekayaan bisa memberi kenyamanan, kebebasan, dan peluang. Namun, menjadikannya sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan adalah kesalahan besar. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kebahagiaan kita hanya bergantung pada sesuatu yang bisa dibeli? Apakah perasaan cukup dan damai hanya akan hadir setelah memiliki lebih banyak? Jika jawabannya iya, maka kita telah menyerahkan kendali kebahagiaan kita pada sesuatu di luar diri. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang datang dari luar dan mengisi kekosongan di dalam. Justru sebaliknya, kebahagiaan lahir dari dalam diri dan melimpah keluar. Kepemilikan bisa menambah warna dalam hidup, tetapi ia tidak bisa menjadi fondasi utama kebahagiaan. Menyadari ilusi ini adalah langkah pertama untuk keluar dari lingkaran tanpa akhir. Saat kita berhenti mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak yang kita miliki, kita mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah benar-benar tergantung pada benda-benda yang bisa dibeli. Di benak mereka yang belum pernah merasakan kekayaan, ada keyakinan yang begitu kuat. Jika saya punya ini, hidup saya akan lebih baik. Jika saya memiliki lebih banyak uang, semua masalah saya akan selesai. Keyakinan ini bukan sekadar pemikiran, tetapi sebuah harapan yang mengakar, seolah-olah kunci kebahagiaan ada di tangan benda-benda yang belum mereka miliki. Bagaimana tidak? Sejak kecil kita diajarkan bahwa kekayaan adalah solusi. Orang tua berkata, belajarlah yang rajin, supaya sukses dan kaya. Film, iklan, dan media sosial menampilkan kehidupan mewah sebagai puncak kebahagiaan. Dalam lingkungan yang serba materialistis ini, wajar jika seseorang yang belum pernah memiliki kekayaan melihatnya sebagai jawaban dari segala kesulitan. Tetapi, inilah paradoksnya. Mereka yang telah mencapai impian itu seringkali berkata bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi. Namun, mereka yang belum sampai ke sana sulit untuk mempercayainya. Mengapa? Karena tanpa pengalaman langsung, kata-kata hanyalah teori.
Coba bayangkan seseorang yang seumur hidupnya kelaparan. Ia percaya bahwa makanan lezat adalah sumber kebahagiaan tertinggi. Lalu, suatu hari, ia bertemu dengan seorang kaya raya yang sudah terbiasa dengan makanan terbaik di dunia. Dan orang kaya itu berkata, "Makanan enak bukan segalanya." Apakah orang yang kelaparan itu bisa langsung memahami? Tidak. Baginya, pernyataan itu terdengar tidak masuk akal, bahkan mungkin menyebalkan. Hal yang sama terjadi pada persepsi tentang kekayaan. Mereka yang belum memiliki akan selalu melihat dari sudut pandang kekurangan. Bagi mereka, uang tampak seperti jawaban atas semua pertanyaan, karena mereka belum pernah mengalami bagaimana rasanya memiliki segalanya dan tetap merasa kosong. Ketika seseorang belum memiliki sesuatu, pikirannya akan terus terikat pada ilusi bahwa kebahagiaan terletak di sana. Ini adalah jebakan yang sulit dihindari, karena keinginan yang belum terpenuhi selalu tampak lebih manis daripada kenyataan yang telah dialami. Namun, ada hal yang lebih dalam yang perlu disadari. Kekayaan bukanlah jaminan kebahagiaan, tetapi ia bisa menjadi alat untuk menciptakan kebahagiaan jika digunakan dengan bijak. Mereka yang memahami ini lebih awal akan terhindar dari kelelahan mengejar sesuatu yang pada akhirnya tidak memberikan kepuasan sejati. Jadi, bagaimana cara memahami ini tanpa harus mengalami sendiri? Jawabannya adalah belajar dari mereka yang sudah sampai di sana. Dengarkan kisah mereka yang telah memiliki segalanya, tetapi tetap merasa ada yang hilang. Refleksikan bagaimana banyak orang kaya tetap menghadapi depresi, kecemasan, dan perasaan hampa. Bukan untuk meremehkan kekayaan, tetapi untuk memahami bahwa bahagia bukan tentang memiliki lebih banyak, melainkan tentang memahami apa yang benar-benar berarti. Mereka yang belum memiliki sulit memahami, bukan karena mereka kurang bijaksana, tetapi karena mereka belum melihat sisi lain dari perjalanan itu. Dan semakin cepat kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah tergantung pada jumlah yang kita miliki, semakin dekat kita dengan ketenangan yang sesungguhnya. Pernahkah kita menginginkan sesuatu dengan begitu kuat, meyakini bahwa hidup akan jauh lebih baik setelah mendapatkannya? Mungkin itu rumah impian, mobil mewah, jabatan tinggi, atau pengakuan dari orang lain. Lalu, ketika akhirnya keinginan itu tercapai, ada euforia sesaat, kegembiraan yang membuncah, kepuasan yang seolah tak tergantikan. Tetapi kemudian, tanpa disadari, sensasi itu memudar. Rumah yang dulu terasa seperti surga kini hanya tempat biasa. Mobil yang dulu berkilau kini hanya alat transportasi. Jabatan yang dulu diidamkan kini terasa seperti tanggung jawab berat. Ini adalah permainan pikiran yang halus tetapi kuat. Manusia adalah makhluk yang beradaptasi, dan inilah paradoksnya. Apa yang dulu terasa seperti impian, lama-kelamaan berubah menjadi standar baru. Inilah yang disebut sebagai hedonic treadmill, fenomena di mana manusia terus-menerus mengejar kebahagiaan melalui pencapaian eksternal, hanya untuk menemukan bahwa setelah satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan baru. Seperti seseorang yang berlari di atas treadmill, kita terus bergerak, tetapi tidak benar-benar maju menuju kebahagiaan yang abadi. Mengapa ini terjadi? Karena kebahagiaan dari pencapaian materi atau kesuksesan eksternal bersifat sementara. Otak kita dirancang untuk mencari keseimbangan. Ketika sesuatu yang baru datang, ada lonjakan dopamin, hormon yang menciptakan perasaan senang dan puas. Tetapi begitu kita terbiasa, otak kembali ke titik awal dan mulai mencari sesuatu yang lain untuk dikejar. Ini sebabnya seseorang yang dulu bahagia dengan sedikit, bisa merasa kurang meskipun telah memiliki banyak. Hedonic treadmill menjebak kita dalam lingkaran tanpa ujung. Kita berpikir, jika saya punya lebih banyak uang, saya akan lebih bahagia. Lalu kita bekerja keras, mendapatkan uang itu, dan memang ada kepuasan singkat. Tetapi tak lama kemudian, standar kita naik. Kita mulai berpikir, jika saya punya lebih banyak lagi, saya akan lebih bahagia. Dan siklus ini terus berulang. Banyak orang menghabiskan hidup mereka dalam perlombaan tanpa garis akhir ini. Mereka mengejar sesuatu yang mereka pikir akan memberi kebahagiaan permanen,
hanya untuk menyadari bahwa kepuasan itu terus bergerak menjauh, seperti fata morgana di tengah padang pasir. Lalu, bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Kesadaran adalah langkah pertama. Memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita kejar, tetapi dari bagaimana kita menghargai apa yang sudah kita miliki. Daripada terus berlari tanpa arah, kita bisa belajar menikmati perjalanan. Rasa syukur adalah kuncinya. Ketika kita berhenti sejenak dan benar-benar melihat apa yang sudah ada di sekitar kita, kesehatan, orang-orang yang kita cintai, momen-momen kecil yang berharga, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak pernah benar-benar jauh. Hedonic treadmill hanya akan mengendalikan hidup kita jika kita terus membiarkannya. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita tidak harus terus berlari, kita akhirnya bisa berhenti, menarik napas, dan menikmati kebahagiaan yang selama ini ada di hadapan kita. Ada paradoks yang sulit dipahami oleh banyak orang. Mereka yang telah mencapai segala hal yang tampaknya diinginkan oleh dunia, kekayaan, ketenaran, dan kesuksesan, seringkali merasa hampa. Di sisi lain, mereka yang belum mencapainya justru melihat semua itu sebagai jalan keluar dari penderitaan mereka. Seseorang yang tumbuh dalam keterbatasan mungkin berpikir, jika saja aku memiliki lebih banyak uang, hidupku pasti lebih bahagia. Bagi mereka, kesuksesan materi adalah jawaban dari setiap masalah, kesepian, ketidakamanan, bahkan makna hidup. Tetapi mereka yang telah memiliki semuanya justru berkata, aku sudah mencapai semuanya, tetapi mengapa aku masih merasa kosong? Ini adalah dilema yang jarang dipahami sampai seseorang benar-benar mengalaminya sendiri. Teori bisa menjelaskan, tetapi pengalamanlah yang memberi pemahaman sejati. Bayangkan seseorang yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun, melewati banyak pengorbanan, dan akhirnya berhasil mencapai impiannya. Awalnya, ada rasa bangga, ada kepuasan. Tetapi setelah beberapa waktu, kebahagiaan itu memudar. Mereka mulai bertanya-tanya, apa lagi yang harus aku kejar? Yang lebih menyakitkan adalah ketika mereka menyadari bahwa pencapaian itu tidak membawa ketenangan yang selama ini mereka harapkan. Namun, bagi mereka yang belum pernah memiliki, sulit untuk mempercayai kenyataan ini. Ketika seseorang yang kaya berkata, uang bukan segalanya, mereka yang masih berjuang akan berpikir, mudah bagimu untuk berkata begitu, karena kau sudah memilikinya. Ada kesenjangan besar antara pengalaman langsung dan pemahaman intelektual. Hal ini mirip dengan mencoba menjelaskan rasa pahit kepada seseorang yang belum pernah merasakannya. Tidak peduli seberapa detail kita mendeskripsikan rasanya, pemahaman sejati hanya datang ketika seseorang mengalaminya sendiri. Kesadaran ini seringkali datang terlambat. Banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun mengejar sesuatu, hanya untuk sampai di puncak dan menemukan bahwa kebahagiaan yang mereka cari tidak ada di sana. Ini adalah momen yang membingungkan, bahkan memilukan. Mereka mulai mempertanyakan apakah mereka telah menghabiskan hidup dengan cara yang salah. Lalu, apakah ada cara untuk memahami ini tanpa harus mengalaminya sendiri? Salah satu jawabannya adalah dengan belajar dari mereka yang telah berjalan lebih dulu. Mendengarkan kisah orang-orang yang telah mencapai segalanya, tetapi tetap merasa kosong, bisa membuka wawasan kita. Ketika seseorang yang sudah sampai di garis akhir berkata bahwa jalan itu tidak membawa kebahagiaan, kita harus berani mempertanyakan kemana kita sedang menuju. Selain itu, refleksi diri adalah kunci. Alih-alih terus mengejar lebih banyak, kita bisa bertanya, apa yang sebenarnya aku cari? Apakah kebahagiaan atau sekadar validasi? Apakah ketenangan atau sekadar pencapaian? Kesadaran ini bukan untuk menghalangi kita meraih kesuksesan, tetapi untuk memastikan bahwa kita tidak terjebak dalam ilusi. Kekayaan dan pencapaian tidaklah salah, tetapi jika kita mengandalkannya sebagai sumber kebahagiaan utama, kita mungkin akan menemukan diri kita dalam kehampaan yang tidak terduga. Pada akhirnya, kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang memiliki pengalaman, tetapi juga tentang memiliki keberanian untuk memahami maknanya sebelum semuanya terlambat.
Di dunia yang terus berlari, banyak orang mengira bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dikejar. Mereka berusaha lebih keras, bekerja lebih lama, dan mengumpulkan lebih banyak, berharap bahwa suatu saat nanti, ketika semua telah terkumpul, kebahagiaan akan datang mengetuk pintu. Namun, seperti fata morgana di padang pasir, kebahagiaan yang mereka cari selalu terasa sedikit lebih jauh, selalu membutuhkan sedikit lagi sebelum benar-benar bisa dirasakan. Tapi, apakah kebahagiaan benar-benar terletak pada apa yang kita miliki? Psikologi modern telah lama meneliti apa yang benar-benar membuat manusia bahagia. Penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari memiliki lebih banyak, tetapi dari memiliki sesuatu yang bermakna. Bukan rumah mewah atau mobil mahal yang menciptakan kebahagiaan jangka panjang, melainkan hubungan yang mendalam, rasa syukur, dan pengalaman hidup yang berarti. Kebahagiaan sejati seringkali hadir dalam momen-momen kecil yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pelukan hangat dari seseorang yang kita cintai, percakapan panjang di tengah malam yang membuat kita merasa benar-benar dipahami, senyum yang tulus dari seorang anak kecil, ketenangan yang muncul saat kita duduk sendirian, merenungi hidup, dan menyadari bahwa kita sudah cukup. Namun, mengapa kita terus berpikir bahwa lebih banyak materi akan membuat kita lebih bahagia? Salah satu alasannya adalah karena dunia modern telah membentuk persepsi kita tentang kebahagiaan. Iklan, media sosial, dan budaya konsumtif menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan bisa dibeli. Kita dibombardir dengan gambaran bahwa kehidupan yang ideal adalah yang penuh dengan barang mahal, liburan mewah, dan status sosial yang tinggi. Kita diajari untuk mengukur kebahagiaan dari luar, bukan dari dalam. Tetapi kebahagiaan sejati tidak bekerja seperti itu. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dikumpulkan, melainkan sesuatu yang bisa dirasakan, dan seringkali ia ada dalam hal-hal yang paling sederhana. Salah satu rahasia kebahagiaan yang sering dilupakan adalah rasa syukur. Ketika kita berhenti sejenak dan melihat apa yang telah kita miliki, kita akan menyadari betapa banyaknya berkah yang sering kita abaikan. Rasa syukur menggeser fokus kita dari apa yang kurang menjadi apa yang sudah cukup. Selain itu, kebahagiaan juga ditemukan dalam memberi. Banyak orang yang mengejar kebahagiaan hanya untuk diri sendiri, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati seringkali lahir saat kita berbagi dengan orang lain. Ketika kita membuat orang lain bahagia, tanpa sadar kita sedang menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan menumpuk lebih banyak harta atau mengejar validasi eksternal. Ia hadir dalam kesederhanaan, dalam hubungan yang tulus, dalam rasa syukur, dan dalam memberi makna pada hidup kita. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah bagaimana cara mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara menikmati apa yang sudah ada. Karena dalam pertanyaan itu, mungkin kita akan menemukan jawaban yang selama ini kita cari. Banyak orang baru menyadari bahwa kebahagiaan tidak berasal dari materi setelah mereka mencapai puncak dan mendapati bahwa apa yang mereka cari ternyata kosong. Namun, apakah kita harus menempuh jalan yang sama untuk sampai pada kesadaran ini? Apakah satu-satunya cara memahami bahwa harta bukan segalanya adalah dengan memilikinya terlebih dahulu, lalu merasa hampa? Jawabannya adalah tidak. Kita tidak harus tersesat untuk menemukan jalan. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, dari kisah mereka yang telah berjuang keras hanya untuk menemukan bahwa apa yang mereka kejar ternyata bukanlah jawaban. Di sekitar kita, ada banyak kisah tentang orang-orang yang tampaknya telah memiliki segalanya, tetapi tetap merasa kehilangan sesuatu. Selebriti yang hidup dalam kemewahan, tetapi mengalami depresi. Pengusaha sukses yang memiliki segalanya, tetapi merasa kesepian. Orang-orang yang mengira mereka akan bahagia setelah mencapai kekayaan, tetapi justru merasa semakin kosong. Mengapa kisah-kisah ini penting? Karena mereka memberi kita jendela untuk melihat masa depan kita sendiri tanpa harus menjalaninya. Kita bisa menggunakan pengalaman mereka sebagai cermin untuk bertanya pada diri sendiri,
Apakah saya sedang berjalan di jalur yang sama? Apakah saya benar-benar mengejar sesuatu yang berarti, atau saya hanya mengikuti ilusi? Namun, sekadar mendengar cerita belum cukup. Kesadaran sejati lahir dari pengalaman batin, bukan hanya dari pemahaman intelektual. Untuk itu, kita perlu latihan. Salah satunya adalah dengan mindfulness, kesadaran penuh terhadap apa yang kita miliki saat ini. Saat kita mempraktikkan mindfulness, kita belajar untuk melihat kekayaan yang sudah ada dalam hidup kita. Bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk pengalaman, hubungan, dan kebahagiaan sederhana yang sering kita abaikan. Selain itu, refleksi diri adalah kunci. Kita perlu bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya saya cari dalam hidup ini? Apakah kebahagiaan saya bergantung pada sesuatu di luar diri saya? Jika saya mendapatkan semua yang saya inginkan saat ini, apakah saya akan benar-benar merasa utuh? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita menggali lebih dalam ke dalam hati kita sendiri, menemukan jawaban yang sering kali tertutup oleh kebisingan dunia luar. Dan yang terpenting, kita bisa mulai mengubah fokus kita dari memiliki lebih banyak menjadi menikmati apa yang sudah ada. Ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki ambisi atau mimpi, tetapi jika kebahagiaan kita selalu ditunda sampai kita memiliki sesuatu yang lebih, kita akan terus berada dalam lingkaran yang tidak pernah berakhir. Kita tidak harus mengalami kehampaan untuk memahami bahwa materi bukan segalanya. Kita hanya perlu cukup terbuka untuk belajar, cukup berani untuk bertanya, dan cukup sadar untuk melihat bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus kita kejar. Ia sudah ada di sini, dalam kehidupan kita saat ini, jika saja kita mau melihatnya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.